gimana kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan selalu dan dimudahkan dalam segala urusan ya. Udah lama saya tidak ngupload video ini karena ada kesibukan saya pribadi dan keluarga. Mencoba peluang usaha ya, tetap mencoba peluang usaha walaupun sangat sulit karena perekonomian dunia kali ini dilanda krisis ya, karena memang saya akui sangat sulit dan berat ini. Saya mengakui sendiri, teman-teman yang pengusaha juga pada mengakuinya. Mungkin ada yang tidak terdampak juga, tapi sebagian kecil lah, sebagian besar terdampak. Karena biasanya kita jika perekonomian bagus itu kita jual apa aja, kita usaha apa aja, berkembangnya cepat banget. Tapi ini mengalami penurunan ya. Jadi buat teman-teman tetap berjuang, mencoba kita jaring. Kalau kali ini bukan fokus dulu ya, kita jaring dulu. Jadi dalam arti kita jaring usaha apa aja yang kita bisa, apalagi sekarang marketplace itu memberi kemudahan, online memberi kemudahan kita jualan. Untuk teman-teman yang pelaku usaha itu apa aja yang kita bisa dulu dimanfaatkan, dimaksimalkan. Siapa tahu nanti jika pas ada momen atau perekonomian udah bagus kembali, kita baru fokus. Itu yang laku apa itu fokus di situ. Kalau kali ini, misalkan kita fokus kali ini, misalkan kita fokus ke jualan misalkan sarung gitu, kita fokus jualan sarung aja, tapi ternyata peminatnya juga tidak begitu banyak, terus menurun atau stuck di situ. Kita kan juga butuh bertahan kan, butuh pemasukan buat kita, keluarga kita, buat kebutuhan sehari-hari, buat lain-lain lah itu. Jadi selama masa krisis ini saya mengambil inisiatif untuk menjaring ya, mencoba ini tetap dijual di marketplace. Ada yang di saudara-saudara tak suruh jualin juga. Misalkan tidak ada kita pengen cari yang aman, itu solusinya kita ada temen atau saudara punya barang, kita jualkan, kita cara Jawane itu nembung, kita jualkan dulu, nanti kalau laku baru kita bayar. Tapi kalau ada teman yang tidak bisa gitu, kita caranya gini. Kalau di marketplace itu kan mereka bayar dulu baru kita kirim ya. Jadi kita bilang nanti kalau laku barang tak bayar dulu baru dikirim. Jadi kita tidak usah nyetok barang, itu juga bisa. Sebenarnya banyak ide-ide itu, cuma memang sekarang perekonomiannya lagi downtrend itu trennya menurun. Jadi sebagian besar itu menurun. Jadi kita menjaring dulu ya, menjaring usaha apa, peluang usaha apa yang bisa menambah penghasilan kita. Dan tidak bisa instan ya teman-teman ya, tetap pelan-pelan. Kalau yang cepat itu 1001 lah, 1% lah. Mungkin jika ada mukjizat gitu langsung naik penjualannya. Tapi untuk yang realnya memang harus pelan-pelan ya teman-teman, tidak ada yang instan. Di masa krisis ini banyak yang berkeluh kesah sih, tidak dipungkiri ya. Saya sendiri juga menyadari semuanya berkeluh kesah. Jadi sulit rasanya bertahan di masa krisis ini. Kalau kita udah biasa uangnya dibagi-bagi ya,
bagi-bagi, maksudnya kebutuhan, misalkan kita keluarga ada orang tua memang jadi tumpuan bertumpu kepada kita, penghasilan kita, terus anak-anak yang tidak mampu itu juga. Tapi tetap sebisa mungkin teman-teman tetap wajib berbagi, jangan sampai putus berbaginya, jangan sampai off. Kalau berbaginya kendor itu wajar, misalkan tiap hari misalkan teman-teman biasanya 500.000 atau 1 juta, misalkan pas punya rezeki banyak ya, sekarang jadi 25.000, kadang ada yang 10.000, kadang ada yang seminggu sekali 5.000 atau 1.000, itu tidak apa-apa. Memang kondisinya kayak gitu, memang kondisinya sekarang masih kayak gitu. Yang penting jangan sampai putus lah. Kendor boleh, tidak apa-apa, karena memang keadaannya kayak gitu. Misalkan kita punya hutang sama temen atau pinjaman sama temen, daripada kita sedekahkan dulu, lebih baik kita bayarkan dulu kalau pas ada rezeki. Tapi misalkan kalau memang bener-bener memang tidak ada uang, ya ngomong baik-baik sama temennya, bilang kondisi saat ini aku belum punya uang, tapi emang bener-bener tidak punya uang ya teman-temannya, tidak ada hasil, maksudnya cukup hanya buat makan. Tapi kalau masih bisa buat, misalkan kalau teman-teman yang bekerja masih bisa buat kebutuhan lainnya atau beli apa yang sekunder, lebih baik dibayarkan dulu aja. Sebenarnya kalau kita sebagai pekerja maupun usaha, hutang itu sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah selama ada tanda kutipnya, ada penjelasannya, selama uang itu buat usaha. Dalam arti kayak gini, misalkan tidak buat kebutuhan lainnya ya, maksudnya tidak buat bangun rumah, buat beli kebutuhan sekunder, premier atau tersier, itu tidak. Karena itu merupakan kesalahan teman-teman. Saya sendiri juga ngalami kayak gitu, jadi belajar banyak dari situ. Ternyata kalau kebutuhan yang tidak pokok itu jangan sampai kita meminjam di teman atau di bank ya, karena itu membebani banget. Dan jalan satu-satunya untuk lolos dari itu semua ya kita belajar keuangan. Banyak buku-buku yang mengajarkan tentang itu teman-teman, kayak bukunya yang terutama itu bukunya Robert Kiyosaki itu untuk keuangan. Jadi membedakan aset dengan liabilitas. Jadi kalau aset itu sebenarnya yang menghasilkan uang buat kita, yang masukkan uang, tapi kalau liabilitas itu kita mengeluarkan uang kita untuk biaya tersebut. Misalkan kayak mobil, rumah yang kita tempati itu kalau renovasi, kalau ini itu kan kita mengeluarkan biaya. Tapi kalau yang aset itu sebenarnya rumah sewa, misalkan kita bikin rumah bangunan dikos-koskan gitu, itu tiap bulan kita mendapat uang. Terus kita franchise sama pihak yang sudah manajemennya bagus, kayak Indomaret, kayak misalkan kopi apa itu yang tanpa kita bekerja tapi uang tetap menghasilkan ke kita. Nah itu teman-teman, itu namanya aset. Jadi banyak pelajaran selama pandemi ini saya belajar, dan teman-teman yang mungkin belum tahu soal keuangan bisa baca buku Robert Kiyosaki ya namanya ya, itu di Gramedia banyak atau di online bisa banyak. Kalau di Gramedia itu teman-teman bisa baca dulu, baca depannya atau gimana, oh isinya kayak gini, baru dibeli. Tapi kalau di online memang kita tidak bisa tahu dalamnya, garis besarnya apa aja, kita tewas beli, nanti habis itu isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk masa ini banyak yang terjerat hutang ya teman-teman ya, ngeri. Jadi biasanya ada yang tidak punya hutang jadi punya hutang. Nah itu memang solusinya yang paling bisa kita andalkan itu ya kita berbagi. Jangan sampai kita putus, kita tetap bersedekah,
walaupun sedikit, kita yakin pokoknya dengan ini kita nanti dikasihkan jalan keluar yang terbaik. Misalkan kita bisanya sedekah 1.000 atau 500 rupiah, tidak apa-apa, yang penting kita ada niatan iki ben utangnya udah lunas, tapi kita tetap harus bergerak teman-teman. Kita hubungi teman-teman, saudara-saudara, relasi, kita hubungi semua, siapa tahu bisa cari jalan keluar, kerjasama lah, bisnis atau apa. Kalau yang untuk bekerja ya ditekan semaksimal mungkin pengeluaran yang tidak penting dulu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain teman-teman, itu kebiasaan kita. Saya sendiri juga pernah ngalami kayak gitu, sampai sekarang kadang-kadang juga masih kayak gitu. Cuma kalau kita udah tahu garis besarnya bahwa kita membandingkan itu salah, ya bisa kita tekan teman-teman. Misalkan kayak gini, wah si A kayak kok ketok enak ya, ketoknya hasilnya akeh, tidak terdampak pandemi. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Kenyataannya itu hanya opini, namanya opini kita, opini orang lain. Mungkin orang lain mandang saya, wah kayak Kak Noel orang terdampak ya, tetap eksis, tetap hebat. Tidak seperti itu teman-teman. Semua sama saja, apalagi saya punya karyawan sekarang itu tersisa 6 orang ya. Pertama banyak, jadi tersisa 6 orang sama 3 orang 9 ya, sama 9 malah tetap semuanya tetap terdampak teman-teman, banyak kan. Tapi tetap saya berusaha gimana caranya tetap fight, walaupun sulit. Saya cari jualan apa aja teman-teman. Ada teman-teman yang misalkan jualan fashion, aku ikut, punya apa aja gini-gini, oke. Kalau misalkan dana kita masih cukup untuk kulaan, kita kulaan dulu, tidak apa-apa. Jangan takut kalau tidak laku, pasti laku. Kita yakin, misalkan 99% nol, tapi 1%-nya yes, kita yakin aja pasti lakunya. Cuma memang tidak bisa cepat teman-teman, karena kondisinya juga kondisinya kurang mendukung, kondisi perekonomiannya. Tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin lah. Pokoknya intinya jauhi untuk yang tidak penting ya. Apalagi jangan memaksakan, misalkan wah aku stres, aku pengen piknik, itu malah nambah runyam teman-teman, karena piknik itu mengeluarkan biaya banyak. Misalkan ada teman-teman yang tetap piknik rekreasi, udah biarin, mungkin memang dia mampu dan dia mungkin tabungannya banyak ya, jadi kita tidak boleh iri. Kita berusaha aja, siapa tahu nanti perekonomian kita kembali baik dan kita bisa liburan lagi bersama keluarga. Untuk saat-saat ini mungkin teman-teman yang merasakan hal yang sama, dalam keadaan mungkin kurang beruntung ya, mungkin terdampak, dalam arti terdampak bukan kurang beruntung, terdampak itu tetap harus pintar-pintar jalin relasi, cari peluang sana sini. Memang sulit, tidak ada yang mudah, karena sesuatu itu tidak ada yang instan teman-teman. Kita tetap harus berjuang. Bagaimana caranya? Mungkin teman-teman ada yang kalau kesah sampai saat ini, tidak apa-apa. Yang penting kalau kesahnya jangan sama manusia teman-teman, tetap sama Tuhan. Kalau kesah sama Tuhan, yang Nasrani ya tetap berdoa ke gereja dengan pembatasan protokol kesehatan. Yang online juga tetap berdoa di rumah, tiap malam juga tetap berdoa, mau melakukan apa aja berdoa. Yang muslim juga tetap sholat 5 waktu, tahajud, terus di masjid berjamaah sama keluarga, di rumah berjamaah. Itu mungkin membantu banget. Mungkin kalau belum diberi rezeki banyak untuk bertumbuh di saat sekarang, mungkin itu memang sudah digariskan sama Gusti Allah ya teman-teman ya,
supaya kita tetap memohon kepadanya, kita tetap berserah kepadanya, kita menjauhi larangannya dan menjalankan semua perintahnya, bertakwa ya teman-teman. Itu salah satu andalan kita, karena memang hidup tidak mudah, ada naik ada turun, ada naik lagi ada turun, ada yang stagnan biasa, itu juga tidak masalah, semua pilihan ya, semua pilihan dari teman-teman semua. Gitu teman-teman, ini sekedar sharing-sharing santai, kita bisa mendengarkan di YouTube juga, menonton di YouTube yang inspirasi itu biar kita tetap semangat dan bisa bertumbuh. Misalkan teman-teman yang ada permasalahan cari konten cari yang solusi, jangan yang cuma hiburan-hiburan ya teman-teman. Hiburan-hiburan itu malah nanti teman-teman tidak bisa mendapat input, masukan yang buat kita bertumbuh, ada peluang misalkan lihatnya channel yang liburan terus yang ngeprank terus yang itu, nanti malah teman-teman tidak ada ide. Tapi kalau yang misalkan ide usaha terus ada channel kayak inspirasi permasalahan, bagaimana mengatasi permasalahan, tentang bagaimana caranya bertumbuh, itu nanti teman-teman ada kayak perasaan, ternyata ini tuh oke. Kalau baik dipakai, kalau jelek ya jangan ya teman-teman, kita buang aja kalau jelek. Nah gitu teman-teman. Ini saya di rumah bersama keluarga, mau aktivitas, mau cari-cari peluang lagi. Intinya jangan patah semangat teman-teman, tetap berjuang, entah itu hasil atau tidak kita serahkan kepada Tuhan. Kita sudah, yang penting sudah berusaha maksimal, tidak berbuat dosa di jalannya, tetap sesuai dengan perintah dan larangannya yang sudah ditentukan, dan kita tetap berusaha maksimal, baik komitmen, dan jangan lupa teman-teman jaga integritas itu penting banget, integritas kita, komitmen kita. Jadi teman-teman misalkan jalan sama hubungan sama orang lain itu orang lain merekomendasikan itu orangnya berintegritas, komitmen, jadi kita ada nilai plus ya teman-teman ya, ada nilai plus. Tapi semisal teman-teman memang benar-benar tidak mampu atau memang dalam keadaan, istilah kasarannya kalau orang Jawa itu ngomong deprok ya, udah tergeletak, teman-teman minta aja misalkan punya utang sama temen atau sama bank, bilang aja memang keadaannya saya tidak punya sama sekali, tapi saya tidak lari, saya tetap mau berusaha. Gimana caranya nanti berusaha, teman-teman juga jangan santai-santai aja lah ya, jangan, tetap berusaha keras. Bagaimana caranya jalin relasi, tanya-tanya sana sini, berusaha. Misalkan punya teman segini disisihkan nanti buat bayar hutang segini, buat kebutuhan segini disisihkan dulu. Yang penting teman-teman punya niat dulu bayar hutang. Itu harus ada niat dulu, aku mau bayar hutang kan, tapi karena memang kondisinya aku tidak punya seperti ini, tapi aku tetap berkomitmen mau bayar hutang. Dan jangan lupa tetap sedekah, raketang 500 rupiah atau 1000 ya, tetap ada nilainya di hadapan Gusti Allah. Jangan memikirkan opini orang, jangan lelah misalkan kita dihina, diejek, tidak usah khawatir. Dunia berputar teman-teman, ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Dan jika kita di atas, lebih banyak berbagi, jangan sombong, menolong semua orang. Jika kita di bawah, jangan kecil hati. Oke, tetap percaya sama Gusti Allah, jalin relasi yang baik, semangat, tetap berjuang untuk kita sendiri, keluarga kita, keluarga besar kita, anak turun kita, usaha kita, pekerjaan kita. Oke teman-teman, gitu saja. Jangan lupa like dan subscribe, share dan komen di bawah. Salam sehat selalu, sukses selalu, Tuhan memberkati.